Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lalatul Amirin Mufida dari kelas 1 TAN A akan mereview hasil dari literasi tersebut, yaitu strategi pembelajaran orang dewasa. Strategi pembelajaran orang dewasa itu mempunyai pengertian, yaitu sebuah ilmu untuk membantu bagaimana agar orang dewasa mau belajar. Sedangkan pedagogi atau strategi pembelajaran anak-anak yaitu ilmu untuk membantu bagaimana orang atau anak-anak mau belajar. Ciri-ciri dari andragogi tersebut atau pembelajaran orang dewasa adalah bahwa orang dewasa sudah mempunyai konsep diri, yaitu kepribadian tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah bahwa orang dewasa sudah mempunyai pengalaman yang banyak, dan pengalaman ini dapat menjadi sumber yang paling penting, sehingga orang dewasa mempunyai perspektif waktu dalam arti ingin secepatnya mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari. Sedangkan persamaan dan perbedaan dari pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran anak-anak yaitu memiliki persamaan: satu, sama-sama ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Yang kedua adalah sama-sama bertujuan membina pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga adalah sama-sama berada pada sistem pendidikan nasional. Sedangkan perbedaannya adalah sarana pembelajaran orang dewasa tersebut di masyarakat, sedangkan sasaran pedagogi atau strategi pembelajaran anak-anak yaitu di sekolah. Yang kedua adalah orang dewasa di masyarakat dianggap sebagai gelas yang sudah diberi isi, yaitu pengetahuan, pengalaman, status sosial, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak dianggap sebagai gelas yang masih kosong. Yang ketiga adalah perbedaannya adalah pada andragogi atau strategi pembelajaran orang dewasa diciptakan suasana sehubungan sama dengan antara fasilitator dan peserta, sedangkan para strategi pembelajaran pedagogi terkelompokkan hubungan guru yang mengetahui selamanya dan berkuasa dengan murid yang tidak tahu apa dan harus diterima, di mana pada andragogi diciptakan oleh proses saling mempelajari diri. Pada pedagogi terciptanya proses belajar dan dari guru. Ada apa dengan warga belajar sebagai orang dewasa, yaitu konsep diri, di mana konsep diri ini mempunyai asumsi bahwa kesanggupan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengembangan diri, setiap mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Hal ini timbul karena aplikasi dalam pelaksanaan praktek dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim, suasana pembelajaran yang didiagnosa kebutuhan, serta proses perencanaan pelatihan. Yang kedua yaitu proses pengalaman. Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu, seseorang individu tumbuh dan berkembang menuju arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan menimbulkan betapa pengalaman pahit yang dialami dalam kehidupannya. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode dan teknik kepelatihannya. Maka dalam praktek pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, ceramah, pendapat, dan kolaborasi. Strategi kesiapan belajar pada orang dewasa yaitu bahwa asumsinya setiap individu makin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan
atau paksaan akademik. Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peran sosialnya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran orang dewasa, yaitu orientasi belajar, di mana mempunyai asumsi sendiri, yaitu bahwa setiap anak-anak atau orientasinya belajar seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang terpusat pada materi pembelajarnya. Sedangkan pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang terpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan kesehariannya, terutama dalam kaitannya dan fungsi dan peranan sosial sebagai orang dewasa. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membantu orang dewasa membina sikap positif dan melalui belajar. Strategi sendiri yaitu merupakan salah satu cara untuk membantu menumbuhkan atau melibatkan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa strategi berkaitan dengan sikap untuk mempengaruhi tingkah laku setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sikap ini dapat mempengaruhi secara langsung dalam proses pembelajaran, terutama berkaitan dengan sikap kepada instruktur atau tutor, sikap terhadap bahan belajar dan situasi belajar, sikap yang berkaitan dengan diri mereka sendiri sebagai warga belajar, dan sikap yang berkaitan dengan harapan keberhasilan dan aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu membuat sikap atau positif kepada instruktur. Seorang instruktur atau tutor yang menarik akan disukai oleh warga belajarnya dengan menciptakan strategi, yaitu strateginya yaitu memberikan sesuatu yang bernilai bagi warga belajar orang dewasa dan melakukan kerjasama yang konkret, memberikan perhatian untuk mendorong orang dewasa untuk selalu belajar, sehingga mengungkapkan apa adanya, bahasa refleksi pandangan hidup dan bahasa warga belajar orang dewasa, hingga informasi yang bersifat perintah, penugasan, atau latihan dapat dikondisikan secara rasional. Pengembangan konsep positif pada belajar. Warga belajar tidak boleh dibiarkan memilih sikap negatif terhadap instruksinya atau tidak menyukai mata pelajaran yang diterimanya, karena apabila kondisi seperti itu akan menjadi pengaruh positif, akan menjadi pengaruh negatif terhadap motivasi belajar. Untuk menghindari hal itu, maka hal utama harus dipahami adalah melakukan strategi memberikan semangat pada warga belajar, memperkenalkan wawasan pada diri sendiri dan mempelajari suatu bahan belajar, hingga menolong warga belajar yang memadai keberhasilan pada kecakapan dan usahanya. Apabila tugas pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, maka tolong mereka untuk memahami usaha dan semangat untuk menghilangkan kegagalan. Selanjutnya yaitu menetapkan harapan untuk keberhasilan. Hal ini dapat memungkinkan bahwa pada awalnya warga belajar menyukai suatu mata pelajaran, senang kepada instruksinya, memahami konsep keilmuan sendiri, dan merasakan belum memiliki keberhasilan. Apabila kondisi seperti itu, maka segala macam kegiatan merupakan pengalaman waktu, maka dapat
maka dapat menemukan strategi, yaitu merumuskan tujuan belajar sejelas mungkin, membuat kriteria senilai sejenis mungkin, dan gunakan metode penyajian. Demikian hasil review ringkasan literatur pendidikan orang dewasa. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.